Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh hadiah mah, Reda? Ya hadiah mobil. Mobil. Bapak Ibu sekalian, selamat Le hadiah siang. offert kemarin, le hadiah offert. Apa kabar? Baik, nih. Kalau saya tanya apa kabar, boleh dijawab alhamdulillah luar biasa. Boleh bareng-bareng? Tunggu dulu. Apa kabar? Luar biasa. Oke, sekali lagi boleh ya? Apa kabar? Baik, terima kasih sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Pamekasan, kami tugasnya adalah memberikan penyuluhan kepada Bapak Ibu sekalian, memberikan edukasi. Nah, hari ini tepat di tanggal 9 Maret, dunia memperingatinya sebagai Hari Ginjal Sedunia. Hari ini jadi tepat sekali hari ini tanggal 9. Nah, hari ini kita coba peringati dengan berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang kesehatan ginjal, menjaga kesehatan ginjal seperti apa. Nanti Bapak Ibu akan disampaikan materi penyuluhannya oleh Dr. Tania Ujinaka, spesialis urologi. Jadi beliau langsung nanti akan memberikan penyuluhan kepada Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, monggo nanti kalau ada yang ingin bertanya, ingin klarifikasi sama dokter, ada yang kurang jelas atau mungkin ingin bertanya tentunya yang berhubungan dengan tema kita pada pagi hari ini, silahkan. Saya nanti punya 3 souvenir yang bisa Bapak Ibu nikmati yang beruntung. Nanti kami akan pilih 3 orang yang pertanyaannya terbaik di akhir sesi nanti. Siap untuk menerima materi? Siap, baik. Monggo, saya persilakan kepada Dokter Tania. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita mengulas sedikit saja ya tentang ginjal sehingga tidak menunggu terlalu lama nanti. Untuk materi hari ini tentang kesehatan ginjal, kita harus menjaga kesehatan ginjal karena itu akan sangat penting untuk hidup normal ya. Next slide. Apa sih ginjal itu? Mari kita lihat bareng-bareng ya. Ginjal merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Ada 2 organ ginjal, kanan dan kiri, dengan bentuk menyerupai kacang merah. Besarnya hanya sekitar 10-12 cm untuk dewasa ya, jadi kira-kira hanya 1 kepala tangan. Tapi ini dari 2 organ yang hanya 1 kepala tangan ini, tubuh kita bergantung pada organ yang memang sangat penting ini. Ginjal mengandung sekitar 1 juta sel penyaring darah atau sel netron yang setiap harinya bisa menyaring hingga 150 liter darah. Atau kalau orang-orang yang dulu yang badannya besar-besar itu bisa sampai 200 liter per hari yang disaring. Nah, ini merupakan jumlah yang sangat banyak. Makanya kalau ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, daya dia untuk menyaring dan membuang racun-racun itu akan turun dan mengakibatkan gangguan kesehatan secara umum. Ya, apa aja fungsi ginjal? Apa yang dikerjakan oleh organ yang sangat penting ini ya? Dia menyaring dan membuang limbah sisa metabolisme tubuh melalui kencing. Jadi racun-racun itu dibuang melalui kencing. Sehingga tanpa ginjal ini berfungsi dengan baik, racun-racun tubuh ini akan menumpuk yang kemudian akan merusak organ-organ yang lain. Ginjal berperan penting untuk mengendalikan keseimbangan air di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita kekurangan cairan, dehidrasi, ginjal akan menahan sehingga tidak kencing. Tapi kalau konsumsi minum kita banyak, tubuh cukup dengan cairan, kelebihannya akan dia buang dalam bentuk kencing. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian puasa, kencingnya jadi sedikit karena airnya ditahan oleh ginjal, ya. Tapi kalau nanti minum banyak pada kondisi dingin di malam hari, kencing terus karena tubuh tidak membutuhkan banyak cairan sehingga itu akan dibuang. Kemudian ginjal juga memproduksi hormon yang akan membentuk sel darah merah. Sel darah merah ini penting untuk oksigenasi tubuh
sehingga tubuh akan merasakan kayak segar gitu ya kalau oksigennya baik. Nah, makanya kalau pasien dengan gagal ginjal, sel darah merah ini akan turun, mereka akan cenderung anemia, yaitu akan merasakan keluhan berupa lemes. Saya gampang lemes dok, kalau saya aktivitas sedikit gampang capek, rasanya loyo. Nah itu salah satu karena hormon yang tidak diproduksi karena ginjalnya rusak. Nah ini juga penting. Lalu ginjal juga mengatur tekanan darah dan kadar garam. Melalui hormon renin yang diproduksi oleh ginjal, dia akan membalans saat Bapak Ibu mungkin makan sesuatu yang asin, kalau ginjalnya bagus, tidak langsung tekanan darahnya naik. Nah, tapi fungsi keseimbangan ini akan juga terganggu kalau ginjal tidak berfungsi dengan baik. Lalu vitamin D, sekarang kan lagi ya sejak COVID itu kan ini banyak yang minum vitamin D setiap hari. Kalau ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, vitamin D pun tidak bisa diaktifkan. Ya, jadi kira-kira minum vitamin tapi tidak ada guna bisa kalau memang metabolismenya oleh ginjal ini terganggu. Ya ini ya dari gambarnya fungsi ginjal saya ambil dari situsnya Kemenkes. Dia mengeluarkan sampah itu ya, gambarnya sudah jelas ada tong sampah buang. Jadi ginjal ini fungsinya untuk membuang racun, lalu menyeimbangkan cairan tubuh, produksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, menyaring darah, dan mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Nah ini ya kalau ginjal dengan posisinya di situ, kalau orang sakit, oh saya takut ini ginjal saya sakit, pegangnya di sini ya bu ya, nggak pegangnya di sini, mana di tempatnya ya. Gangguan pada ginjal, apa saja gejalanya? Ini tekanan darahnya tinggi. Jadi tekanan darah tinggi ini berjalan dua arah. Tekanan darah yang tinggi lama-kelamaan bisa merusak fungsi ginjal. Tapi orang pada gangguan ginjal, orang yang mengalami gagal ginjal juga bisa mengakibatkan tekanan darahnya tinggi. Jadi bisa sebab, bisa akibat dari gagal ginjalnya. Lalu ada perubahan frekuensi dan jumlah kencing. Nah, hati-hati kalau merasa kencing saya kok tiba-tiba banyak, sering, padahal minumnya sedikit. Nah itu tapi harus ditakar ya, bisa diukur banyak itu seberapa ditampung dalam satu hari ya. Nah itu bisa mungkin ada awal dari kencing manis atau diabetes, atau tiba-tiba bapak saya tidak kencing ini satu hari paling kencing 2 kali begitu. Kencingnya cuma sedikit dalam sehari. Itu juga artinya kemampuan ginjal untuk membuang kencingnya ini menjadi terganggu, makanya produksi kencingnya sudah sedikit. Nah ini merupakan tanda dari gagal ginjal yang berat. Lalu kencingnya ada darahnya, nah, ini juga ya tidak ada hal yang normal yang mengakibatkan kencing berwarna merah. Dalam arti ada darahnya di kencing itu pasti tidak normal ya. Misalnya yang paling ringan bisa infeksi saluran kencing bisa mengakibatkan kencingnya menjadi merah, atau ada batu ya, atau ada kanker. Nah itu semua harus diperiksa dengan betul untuk meyakinkan kencing merah ini apa. Seringkali beberapa pasien saya itu kencing saya merah, tapi kalau saya istirahat minum obat enakan sudah tidak merah lagi. Nah karena tidak merah lagi tidak cek ke dokter ya. Nanti habis itu 1 bulan kemudian kencing merah lagi, istirahat enakan, nggak cek lagi. Nah, kencing merah ini harus dicari apa penyebabnya, dipastikan. Oh hanya infeksi, diobati infeksinya sudah sembuh, dicek lagi sudah bagus, baru dinyatakan aman ya. Kalau tidak dicek lama-kelamaan menjadi berat, misalnya ternyata ada tumornya sudah besar, atau kadang tumornya sudah menyebar ke tempat yang lain, itu bahayanya ya. Lalu lemah ya, tadi saya bilang ya, sering merasa loyo, nggak seperti tidak berenergi setiap harinya, lalu nafsu makannya turun ya, kulitnya kering, gatal, itu pecah-pecah seperti itu juga. Kalau memang Bapak Ibu kenal orang yang cuci darah rutin, bisa dilihat kulitnya biasanya agak gelap ya, terus kering, seringnya gatal gitu. Nah, sesak nafas juga bisa merupakan salah satu tanda penumpukan cairan di ginjal. Karena ginjal tidak bisa membuang cairannya, maka ada sebagian yang menumpuk di paru-paru. Ini juga bahaya. Tapi tidak bisa dibalik, tidak semua sesak nafas itu
merupakan gagal ginjal ya, itu hanya salah satu gejala saja, makanya butuh pemeriksaan lanjutan. Lalu kakinya bengkak, nah ini juga banyak kadang ya, kakinya bengkak, sesak, lalu lemes, kencingnya sedikit, nah itu sudah merupakan tanda-tanda gagal ginjal terminal. Next. Lalu bagaimana yang bisa kita kerjakan untuk menjaga fungsi ginjal ya? Aktivitas fisik atau olahraga ya, tapi kalau di sini setiap hari ke sawah sudah nggak usah olahraga ya Pak ya, sudah kayak olahraga. Lalu menjaga kadar gula darah ya, seperti yang tadi saya jelaskan, diabetes atau gula darah yang tinggi juga bisa merusak ginjal. Di sini biasanya sukanya kalau minum manis ya Bu ya. Kalau bikin teh, gulanya berapa sendok Bu? 1 sendok. 1 sendok sayur Bu, yang besar itu. Ya, sukanya minum manis, itu harus dikurangi. Kalau bisa konsumsi gulanya diturunkan. Kalau minum teh ya nggak usah pakai gula. Minum kopi gulanya sedikit saja ya. Menjaga berat badan, minum air putih. Nah ini minum air putih juga banyak yang kurang di sini ya. Ada males kencing, males ke kamar mandi, nahan-nahan kencing, atau minumnya teh atau kopi tapi nggak minum air putih yang cukup. Lalu pemeriksaan berkala, jadi jangan tunggu sampai sakit Bapak Ibu. Setiap tahun kita cek fungsi kesehatan, cek lab, cek kesehatan itu bagus dikerjakan. Jangan tunggu sampai ada penyakit dulu baru pemeriksaan. Lalu ini konsumsi obat di luar petunjuk dokter. Ini juga bukan kadang sih, banyak saya temukan di sini. Pasien itu mungkin ke dokter atau ke puskesmas dapat obat ya. Lalu merasa enak, cocok obatnya. Nanti kenapa lagi diminum sendiri, beli sendiri. Kenapa lagi dibeli sendiri, diminum lagi. Sampai saya pernah punya pasien itu konsumsi steroid karena merasa enak, tiap hari diminum kayak minum vitamin. Rusak ginjalnya. Memang pada saat awal diberikan obat itu oleh dokter sesuai, tapi tidak untuk diulang untuk jangka panjang. Karena kan penggunaannya itu terbatas dengan evaluasi dokter saat itu. Jadi belum tentu misalnya ini obat dari saya atau sampai merasa enak. Kalau memang itu obat-obatan yang anti nyeri atau antibiotik atau steroid, nah golongan-golongan obat tertentu diminum jangka panjang bukan lebih bagus, ginjalnya malah lebih jelek. Nah, memang ada obat yang boleh. Dokter, ini saya beli vitamin ini lagi, boleh apa enggak? Boleh. Ada memang yang bisa lama boleh ya. Tapi banyak obat yang memang harus digunakan dalam jangka waktu tertentu, tidak boleh dibeli sendiri tanpa petunjuk dokter. Walaupun di apotek mungkin bisa dapat, tapi itu tidak baik ya. Next. Nah, ini juga pertanyaan yang saya sering dapat dari pasien-pasien saya. Makanan apa dok yang dihindari? Makanan apa dok yang bagus saya konsumsi? Next. Garam. Ayo, siapa yang di sini Bu? Kalau masak sehari berapa sendok Bu garamnya Bu? Ya, garam tidak boleh banyak-banyak. Batasannya dari WHO 2000 mg natrium dalam untuk satu hari. Itu 1 sendok teh saja per orang. Nah, makanya kadang kalau belum terasa asin ditambah lagi ya Bu ya. Nah, harus dipahami juga bahwa natrium atau garam tidak hanya terkandung dalam garam bubuk itu, tapi juga banyak di pengawetnya makanan instan. Ya, mie instan kemasan itu natriumnya bisa di atas 1000. Jadi kebutuhan garam harian kita bisa tercukupi hanya dengan 1,5 porsi Indomie. Udah nggak boleh makan garam yang lain dalam sehari kalau makan itu. Artinya kita harus lihat, kalau membeli makanan kemasan bisa dibaca Bapak Ibu sekalian natriumnya berapa miligram ya, karena kita punya batasan supaya ginjal ini bisa tetap berfungsi dengan baik. Lalu batasi asupan minuman berkafein ya, kopi, teh, coklat itu juga mengandung kafein. Batasannya adalah sekitar 400 mg per hari atau sekitar 4 gelas. Ya, sisanya dari itu minum air putih. Air putihnya bisa 6 gelas kalau memang sering minum kafein. Lalu untuk buah yang baik dikonsumsi, apel baik dikonsumsi karena seratnya tinggi dengan kalium yang rendah. Biasanya saya nggak boleh makan buah apa dok?
Nah, pisang salah satunya yang kaliumnya tinggi. Kalau ginjalnya bermasalah, buah-buah yang kaliumnya tinggi seperti pisang dan jeruk harus dihindari. Tapi kalau memang ginjalnya normal, boleh dimakan tapi tidak berlebihan. Gitu ya, Ge. Bawang putih, bawang bombay ini juga bagus. Konsumsi ikan baik karena mengandung omega 3. Sayur-sayuran dengan rendah kalium, mengandung vitamin C, tinggi serat. Nah, kacang-kacangan, kacang itu bagus sebenarnya, Bu. Kadang kan rasa, kalau usah makan kacang asam urat ya. Yang jelas, kacang sendiri bagus, asam esensialnya bagus. Cuman hindari digoreng. Kalau bisa disangrai saja atau di oven, ya. Lalu berapa banyak yang bisa dimakan? 1 genggam. Sedikit jadi sebenarnya, tidak terlalu banyak, 1 genggam saja. Bukan setengah toples langsung habis ya. Itu juga kebanyakan ya. Kalau berlebihan tidak bagus juga gitu. Makanya jumlah atau komposisi makanan kita adalah bervariasi tapi dalam jumlah yang sedikit-sedikit. Lalu telur. Ya biji-bijian ini bukan konsumsi sehari-hari masyarakat di sini ya. Untuk telur, putih telur yang baik. Kan berapa kali ya mungkin ada yang pernah nanya ke saya ya, banyak makan putih telur, boleh. Kalau tidak gagal ginjal ya, dalam hal ini untuk menjaga, jadi ginjalnya masih sehat. Kalau pasien sudah gagal ginjal, konsumsi protein pun harus dikurangi. Tapi nggak boleh dengan kuningnya terlalu banyak, karena kuning telur tinggi kolesterol dan tinggi fosfor. Nah ini kebiasaan harian yang saya rangkum di sini ya. Konsumsi air putihnya harus cukup. Jangan menahan kencing terlalu lama. Kadang nungguin dari duhur sampai isya dibablasin biar ada wudhu lagi ya. Nah terus nggak kencing jadinya. Soalnya nggak minum juga. Nah itu juga tidak boleh. Terutama yang di pondok ya Bu ya. Bapak Ibu yang putranya di pondok biasanya mereka terbiasa begini karena supaya kegiatannya lancar, nggak pakai bolak-balik harus berwudu lagi. Biasanya anak-anak ini cenderung nggak minum dan menahan kencing gitu. Lalu istirahat cukup, olahraga seperti biasa. Ini pemeriksaan kesehatan rutin. Jadi sebelum ada gejala 1 tahun sekali kalau bisa medical check up ya. Jika merasakan gejala sakit segera periksa. Ya, jangan tunggu nanti sampai batunya besar, jangan tunggu sampai kencing darahnya sampai tidak bisa kencing ya. Kalau sudah ada yang tidak enak segera dicek ya. Mobil aja kalau ada yang tidak enak segera dibawa ke bengkel, kan nggak ditunggu sampai mogok ya. Gitu ya. Presentasi dari saya siang ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dokter Tania. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Dok. Oke. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Oh bapaknya nomor 1. Nih gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Muradan. Panggilan cukup Nur. Usia saya sudah 62 tahun. Pertanyaan saya cukup sederhana. Yang pertama, mengapa hari ini itu dikatakan hari ginjal sedunia? Kok tidak hari empedu sedunia? Apa ada sejarahnya? Misalnya, mungkin sedunia pada waktu itu pasien mencapai tertinggi mungkin miliar, sekian miliar. Mungkin itu terus hari ini hari Kamis ini dijadikan hari ginjal sedunia. Kemudian yang kedua, saya operasi, pengalaman sendiri ini. Pengalaman sudah 3 kali operasi. Di Surabaya 2 kali, kemarin di sini 1 kali. Kalau saya tertidur, kurang minum, bekas yang dioperasi itu panas. Nah ini mengapa? Kemudian yang ketiga, mengapa hipertensi itu bisa menyebabkan gagal ginjal? Terima kasih.
Baik, pertanyaannya diborong sama Bapak ini, monggo Dok. Mungkin berikutnya dulu. Bapak ini dulu tadi nggih. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nama saya Suhartono. Yang saya ingin tanyakan singkat saja Dok, apa yang disampaikan tadi, slide yang disampaikan tadi, insya Allah banyak Bapak Ibu yang kurang memahami. Kurang ya karena awam lah, katakanlah seperti itu. Termasuk saya, untuk detailnya ya kurang. Saya ingin bertanya, apa sih penyebab utamanya sehingga kita yang masyarakat yang ada di sini ini kebanyakan gagal ginjal, ya intinya sakit ginjal. Satu. Yang nomor dua, cara mengatasi dengan instan. Katakanlah tanpa ke rumah sakit dulu lah. Kan begitu Dok. Jadi di rumah, diobati di rumah katakanlah. Ya setelah konsultasi dengan dokter, tidak operasi. Saya rasa masyarakat kalau tanpa operasi lebih senang. Insya Allah begitu kan? Mungkin itu biar tidak diborong Dok. Pertanyaannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu mungkin Dok? Atau Untuk pertanyaan sejarah ya Pak ya, ini pertanyaannya bagus sekali karena saya belum cari sejauh itu. Yang saya baru tahu bahwa ini diperingati sejak tahun 2006, ditetapkan oleh Federasi Nefrologi Internasional. Tapi sejarahnya kenapa dipilih tanggal hari ini, terus terang saya belum nemu Pak. Itu bagus pertanyaannya, nanti PR buat saya ya Pak. Terus yang kedua, luka operasinya kalau minum ya. Kalau Bapak operasi apa dulu yang di Surabaya Pak? Batu ginjal, ada bekas lukanya memang di open? Nggak ada. Ya, yang batu ginjal di teropong berarti ya Pak ya? Dia batu empedu ya. Yang Bapak keluhkan sakit di bekas operasi batu empedunya atau yang di belakang sini kalau kurang minum? Oh ya, kalau bekas operasi jahitan, ya Bapak Ibu, penyembuhannya itu jaringannya tidak seperti jaringan normal, atau bisa dibilang itu jaringan bekas luka lebih kaku ya. Jadi sering terasa ada seperti tarikan. Mungkin kalau ibu kenal tetangganya atau saudaranya yang pernah sesar, operasi sesar untuk bayi, itu juga kadang walaupun anaknya sudah besar, kadang masih ada nyut narik gitu. Itu memang karena penyembuhan jaringannya tidak sama. Nah kalau untuk operasi batu ginjal, lah berarti kan pernah ada masalah dengan ginjalnya. Ginjal yang sehat saja, misalnya seharian itu kurang minum, dia akan bekerja lebih untuk menyaring darah yang menjadi lebih pekat. Nah itu kadang yang merasa kadang kayak sedikit nyut-nyut. Nah apalagi Bapak dulu pernah operasi, berarti kan ginjalnya pernah ada masalah, nggih. Jadi kalau Bapak kurang minum, merasa tidak enak. Kalau yang di ginjalnya nggih Pak, itu bisa karena memang dia bekerja ekstra untuk menyaring darah yang menjadi lebih kental karena Bapak kurang minum. Tapi kalau untuk bekasnya itu operasi open besar, ya memang kadang ada rasa nyut-nyut begitu karena jaringannya yang jaringan ikat ya, jaringan bekas operasi. Hipertensi. Bagaimana hipertensi bisa mengakibatkan gagal ginjal? Nah, hipertensi itu tekanan darah tinggi mengakibatkan pembuluh darahnya menjadi kecil. Ya, jadi kalau tekanan tinggi yang harusnya lumennya pembuluh darah besar ini jadi kayak lebih mengecil. Nah, efek tekanan tinggi itu seperti itu Pak. Efek hipertensi seperti itu. Pembuluh darahnya menjadi lebih kecil. Yang artinya seperti tercekik untuk organ-organ yang terefek dengan pasokan darah yang tinggi, salah satunya adalah ginjal. Gitu ya. Makanya kalau orang hipertensi sering serangan jantung misalnya, itu juga begitu karena otot-otot jantungnya tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Soalnya pipanya jadi mengecil pada pasien-pasien hipertensi. Kalau gagal ginjal kenapa?
mengakibatkan hipertensi. Jadi gagal ginjal dulu, mungkin gagal ginjalnya karena batu, bukan karena hipertensi. Setelah bapak ini gagal ginjal, baru tekanan darahnya naik. Nah itu karena gangguan hormon, karena ginjal memproduksi hormon renin yang digunakan untuk regulasi tekanan darah. Pada saat ginjalnya rusak, yang ngatur tekanan darahnya ini menjadi kurang oke, gitu Pak. Jadi antara sebab sama penyebab jalurnya beda, tapi pada hipertensi bisa menjadi penyebab dan bisa menjadi akibat dari gagal ginjal. Gitu Pak, jelas? Oke, pertanyaan selanjutnya dong dari Bapak tadi, penyebab utama. Kalau penyebab selalu multifaktor Pak, tidak bisa kita pinpoint satu penyebab. Kalau tidak dikerjakan pasti ginjalnya aman, tidak bisa. Ada batu, ya. Ada kadang batu penyumbatan. Jadi pada kasus batu, aliran keluar kencingnya ini disumbat oleh batunya. Nah, lama-lama pabriknya rusak. Karena ya kayak itu mesin mobil knalpotnya ditutup ya, jempluk mesinnya ya. Nah, itu padanan gampangnya untuk batu. Penyebab yang lain apa? Misalnya penyempitan. Tidak hanya batu ya yang menyumbat, penyempitan juga bisa menyumbat, sama dengan proses yang sama. Atau ginjalnya baik-baik saja bentuknya, hipertensi tadi itu. Nah, tekanan darahnya tinggi, lama-lama ginjalnya rusak. Nah, makanya penyebab ginjal rusak itu banyak. Nah, itu yang harus dicari oleh dokternya. Kita mengatasi sesuai dengan penyebabnya. Kalau gagal ginjalnya karena hipertensi, terus minum obat untuk jamu untuk batu, tidak bisa sembuh. Oleh karena itu menjawab pertanyaan Bapak kedua, apakah bisa diatasi di rumah? Lah, masalahnya nyari penyebabnya bisanya di rumah sakit. Nah, apakah semua pasien batu saya dioperasi? Tidak, ada yang diobati batunya keluar nggak jadi operasi. Semua tergantung apa? Ukuran batunya. Kalau Bapak sakit segera ke rumah sakit, ukuran batunya masih segini, saya obati mungkin keluar. Ya, kalau Bapak sakit sudah 5 tahun nggak ke rumah sakit, ukuran batunya segini, gimana caranya ngeluarin? Lubangnya nggak cukup ya Pak ya? Jadi semua tergantung penyebabnya dulu apa kita cari. Sesudah itu mengatasinya operasi atau tidak operasi tergantung lagi posisi batu, misalnya batu ini ya, ukuran batunya dan fungsi yang lainnya. Nah, tentang sudah jelas? Ya. Sudah. Masih ada? Oh, satu lagi. Oh ya, terakhir ya. Baik, terakhir ya. Satu pertanyaan saja Mas ya, biar dokter bisa melanjutkan praktiknya pagi ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudianto, warga Berangkat Tinggi. Dari yang saya tahu, kebanyakan orang pada umumnya itu kan minumnya sambil berdiri ya, karena mungkin ya malas duduk atau apa. Nah, ada sebuah kata-kata, mungkin ini orang-orang pada tahu, apalagi ini dalam Islam, itu kalau minum ataupun makan itu tidak boleh sambil berdiri. Ya. Pertanyaan saya itu apa sih dampak dari minum sambil berdiri? Apakah ada dampak negatifnya gitu? Apa sih pengaruhnya? Cukup saya situ. Dengan ginjalnya ya? Ya. Oke. Dengan ginjal. Cukup? Oh, baik. Monggo dokter. Hubungannya minum berdiri dengan kesehatan ginjal. Kalau sejauh yang saya paham, penyerapan air dari diminum ya melewati standar perjalanannya air ya Pak ya. Jadi diserap oleh lambung, terus nanti masuk ke sistem metabolisme tubuh, diangkut dalam darah, baru itu nanti disaring oleh ginjal darahnya. Sejauh yang saya pahami tidak ada perbedaan antara posisinya. Kalau posisi terkait dengan menelan makanan atau minuman, ya biasanya yang menjadi sorotan di medis adalah masalah tersedaknya. Ya, misalnya kita minumnya sambil buru-buru jalan-jalan tersedak misalnya, itu kan itu nggak terkait langsung dengan ginjalnya, tapi merupakan lebih ke arah pasasenya ya, lewatnya itu nanti masalah. Cuman kalau untuk metabolisme airnya, apakah pasiennya misalnya orangnya minum sambil berdiri sambil tidur, metabolisme airnya akan sama saja menurut saya. Nggak ada perbedaan metabolismenya soalnya.
Oke, cukup? Baik, terima kasih dokter. Mungkin karena kita udah siang, jenengan juga udah nunggu dokter. Iya. Jadi mungkin kita lanjutkan acara ini dengan pembagian hadiahnya ya, souvenirnya kepada Bapak Ibu. Tadi saya minta tolong Pak Bejo diserahkan. Kemudian di akhir penghujung acara ini saya pengen bareng-bareng ya, kita tutup acara ini dengan ucapan selamat Hari Ginjal Sedunia. Ini ya, yang dibaca yang biru sama yang merah saja. Boleh Bapak Ibu bareng-bareng? Pak Dedi boleh diambil dari sini Pak. Bareng ya. Jadi nanti selamat Hari Ginjal Sedunia, kesehatan ginjal untuk semua, gitu ya? Baik, saya hitung 1. Oh tunggu, tunggu. Bapak fotografernya belum siap. Baik, 1, 2, 3 yang keras. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Dok, mungkin foto dulu dok. Oke, Mas Edi. Ya Mas. Ayo, foto gini. Gak ada notisnya, tolong itu. Pak, angkat tangannya dong. Ini Pak. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.